Kenapa Indonesia perlu badan independen untuk memberantas judol, scam, dan kejahatan digital? Kalau hari ini kita bicara tentang judi online, scam, penipuan digital, rekening nomini, pencucian uang, dan jaringan kejahatan siber, satu pertanyaan penting harus kita ajukan. Kenapa semua ini terus muncul meskipun situs diblokir, rekening ditutup, dan pelaku lapangan ditangkap? Jawabannya sederhana. Karena negara seringkali hanya memotong cabang tetapi belum benar-benar mencabut akarnya. Kita terlalu sering fokus pada situs yang muncul, akun yang dipakai, operator kecil yang ditangkap, atau rekening yang diblokir. Padahal di balik semua itu, hampir pasti ada struktur yang lebih besar. Ada jaringan, ada pengatur, ada pemodal, ada pencuci uang, ada orang yang mengendalikan sistem, dan dalam banyak kasus mungkin juga ada pihak-pihak yang ikut melindungi mereka. Artinya, kalau kita serius ingin memberantas judol, scam, dan kejahatan digital terorganisir, kita tidak bisa lagi berpikir secara parsial. Menurut saya, Indonesia perlu mempertimbangkan pembentukan badan independen khusus untuk memberantas kejahatan digital terorganisir. Badan ini bukan sekadar satgas biasa, bukan sekadar forum koordinasi, tetapi pusat komando investigasi dan penegakan yang benar-benar dirancang untuk memburu aktor inti di balik jaringan kejahatan. Satu, masalah terbesar kita, data tersebar, kewenangan terpecah. Salah satu kelemahan terbesar dalam pemberantasan judol dan scam di Indonesia adalah negara punya banyak data, tetapi tidak selalu punya satu mesin yang bisa menyatukan semuanya secara efektif. Coba lihat, PPATK bisa membaca pola transaksi mencurigakan. Bank Indonesia dan OJK bisa melihat jejak sistem pembayaran dan aliran dana. Komdigi bisa melihat jejak platform, domain, dan distribusi digital. Aparat penegak hukum punya akses pada pelaku lapangan, bukti lapangan, dan jaringan pidana. Operator telekomunikasi bahkan bisa membantu memetakan pola koneksi dan komunikasi. Masalahnya, semua data ini sering berada dalam ruang-ruang terpisah. Akibatnya, negara sering hanya melihat potongan puzzle, bukan gambaran utuh. Dan kalau yang terlihat hanya potongan, maka yang dikejar biasanya juga hanya bagian kecil. Padahal kejahatan digital terorganisir bekerja sebagai ekosistem. Mereka tidak hidup hanya dari satu situs. Mereka hidup dari jaringan uang, jaringan orang, jaringan teknologi, dan jaringan perlindungan. Karena itu, kita butuh satu badan yang punya akses lintas data dan mampu menghubungkan semuanya menjadi satu peta besar. Dua, kenapa harus badan independen? Karena kalau hanya mengandalkan koordinasi biasa, seringkali ada satu masalah klasik di Indonesia, ego sektoral dan potensi intervensi. Setiap lembaga punya kewenangannya sendiri, setiap lembaga punya prioritasnya sendiri, dan tidak semua lembaga punya keberanian atau kebebasan yang sama ketika harus menyentuh aktor besar. Kalau jaringan judol dan scam ini sudah melibatkan aliran dana besar, koneksi lintas institusi, kemungkinan pelindung, dan kepentingan ekonomi yang kuat, maka penanganannya tidak bisa diserahkan hanya pada mekanisme birokrasi biasa. Badan independen dibutuhkan supaya ada satu institusi yang fokus, tidak mudah dihambat, tidak bergantung pada tarik-menarik lembaga, dan bisa bergerak langsung memburu aktor utama. Tetapi independen di sini bukan berarti liar. Independen artinya bebas dari intervensi politik atau birokrasi yang melemahkan, bukan bebas dari hukum. Tiga, badan ini harus melapor langsung ke presiden. Ini poin yang sangat penting. Kalau badan seperti ini diletakkan terlalu rendah dalam struktur, dia akan mudah dibendung. Kenapa? Karena yang dilawan bukan cuma pelaku kecil. Yang dilawan adalah kemungkinan adanya kartel, pemodal besar, pengendali rekening, jaringan scam, dan mungkin juga pelindung sistem. Kalau badan ini benar-benar mau efektif, maka ia harus punya posisi yang cukup kuat secara politik dan administratif. Karena itu, logis kalau badan ini melapor langsung kepada presiden. Tujuannya bukan untuk menjadikannya super body tanpa batas. Tujuannya adalah agar ketika badan ini menemukan aktor kuat, kasusnya tidak mudah dibelokkan, diperlambat, atau diparkir. Karena di Indonesia masalah hukum sering bukan hanya soal pembuktian. Kadang masalahnya justru soal siapa yang disentuh, siapa yang merasa terganggu, dan siapa yang punya cukup pengaruh untuk menghambat proses. 4. Fokusnya harus pada kartel, bukan operator kecil. Ini mungkin bagian paling penting dari seluruh usulan ini. Kita harus jujur, kalau negara hanya menangkap admin kecil, kurir rekening, atau operator lapangan,
maka kita sebenarnya belum memberantas apa-apa. Kita hanya sedang membersihkan permukaan. Di balik judol dan scam hampir pasti ada pemilik jaringan, pengatur keuangan, pengendali server atau platform, pengumpul dana, pencuci uang, dan pihak yang menikmati keuntungan terbesar. Jadi target badan ini harus jelas, bukan pemain kecil tapi aktor inti. Karena selama akar kekuasaan dan akar uangnya masih hidup, jaringan ini akan selalu tumbuh kembali. Hari ini situs diblokir, besok muncul domain baru. Hari ini rekening dibekukan, besok pakai nomini baru. Hari ini admin ditangkap, besok direkrut orang baru. Kalau akarnya tidak dicabut, pohonnya akan selalu tumbuh lagi. 5. Badan ini perlu akses ke data keuangan dan data digital. Kalau mau efektif, badan ini harus diberi kewenangan untuk bekerja secara intelligence driven. Artinya, bukan menunggu kasus meledak dulu baru bergerak, tapi sejak awal sudah mampu memetakan aliran dana, membaca pola transaksi, menghubungkan rekening-rekening terkait, melihat pola distribusi digital, menelusuri jaringan komunikasi, dan menemukan siapa aktor pengendalinya. Karena kejahatan seperti judol dan scam hari ini tidak berjalan dengan cara kuno. Mereka bergerak cepat, lintas platform, lintas rekening, lintas nama, dan seringkali lintas negara. Kalau negara ingin mengejar mereka dengan serius, negara juga harus bekerja dengan model yang modern, berbasis data, intelijen, dan integrasi antar sistem. Tanpa itu, aparat hanya akan terus tertinggal beberapa langkah di belakang. Nah, bagaimana dengan akses sadap? Nah, ini bagian yang sensitif. Menurut saya, untuk mengejar jaringan kejahatan digital terorganisir, badan ini memang perlu memiliki kemampuan investigasi khusus, termasuk kemampuan untuk melakukan penyadapan. Kenapa? Karena dalam jaringan seperti ini, aktor inti jarang muncul di permukaan. Mereka bekerja di balik operator, rekening perantara, dan lapisan pelindung. Seringkali bukti paling penting justru ada pada komunikasi, koordinasi, dan perintah yang tidak terlihat di transaksi biasa. Tapi kita juga harus hati-hati, kewenangan sadap tidak boleh diberikan secara liar, karena kalau tidak dikontrol, kewenangan ini bisa sangat berbahaya. Jadi desain yang benar bukan badan ini bebas menyadap siapa saja. Desain yang benar adalah badan ini dapat menggunakan kewenangan penyadapan secara legal, terbatas, dan diawasi ketat melalui mekanisme hukum yang jelas. Jadi ada keseimbangan antara efektivitas penindakan dan perlindungan hak warga negara. 7. Kenapa harus bisa mendorong perkara langsung ke pengadilan khusus? Ini juga sangat strategis, karena dalam banyak kasus di Indonesia, hambatan terbesar bukan hanya di investigasi, masalah sering muncul setelah itu. Pelimpahan lambat, pasal dilemahkan, berkas bolak-balik, atau kasus kehilangan tenaga sebelum sampai keputusan. Kalau badan ini hanya bisa menyelidik, tapi masih harus melewati rantai yang panjang dan rawan intervensi, maka efektivitasnya akan turun. Karena itu, usulan bahwa badan ini bisa mendorong penuntutan langsung ke pengadilan khusus sangat menarik. Tujuannya jelas, mencegah adanya oknum yang bisa menghambat kasus sebelum masuk ke ruang sidang. Tentu secara hukum desainnya harus rapi, bisa lewat jaksa penuntut khusus, bisa lewat unit penuntutan yang diatur undang-undang, bisa juga lewat pengadilan khusus kejahatan digital dan pencucian uang terorganisir. Yang penting adalah jangan biarkan perkara besar mati di tengah jalan hanya karena prosesnya bisa dimainkan. 8. Tapi badan ini tidak boleh jadi monster kekuasaan. Nah, ini juga harus jujur kita akui kalau sebuah badan diberi akses data lintas lembaga, kewenangan investigasi, kemampuan sadap, dan jalur penuntutan khusus, maka badan itu akan sangat kuat. Dan disitulah risikonya. Kalau tidak diawasi dengan benar, badan yang dibentuk untuk memberantas kejahatan justru bisa menjadi masalah baru. Karena itu, badan independen seperti ini harus punya dasar hukum yang kuat, batas mandat yang jelas, audit independen, pengawasan ketat, dan akuntabilitas publik. Jadi independen bukan berarti absolut. Independen artinya cukup kuat untuk bertindak tetapi tetap cukup terkontrol untuk tidak menyimpang. 9. Jadi apa inti gagasannya? Inti dari usulan ini sederhana tetapi sangat penting. Kejahatan digital terorganisir tidak bisa diberantas hanya dengan memblokir gejalanya. Negara harus memburu kartelnya, memutus aliran uangnya, dan menutup jalur perlindungannya. Kalau negara hanya bergerak di level permukaan, maka hasilnya hanya akan seperti selama ini.
Situs ditutup, muncul lagi, rekening diblokir, diganti lagi, operator kecil ditangkap, direkrut lagi. Tetapi kalau negara benar-benar punya badan independen yang kuat, terintegrasi, fokus pada aktor inti, dan tidak mudah diintervensi, maka untuk pertama kalinya kita bisa mulai menghantam jantung sistem kejahatan itu sendiri. 10. Penutup. Jadi apakah Indonesia perlu badan independen untuk memberantas judol, scam, dan kejahatan digital? Menurut saya ya sangat layak dipertimbangkan karena masalah yang kita hadapi hari ini bukan lagi kejahatan kecil yang berdiri sendiri. Yang kita hadapi adalah ekosistem kejahatan yang terorganisir, adaptif, kaya, dan kemungkinan punya perlindungan. Kalau negara ingin menang melawan jaringan seperti itu, maka negara juga harus membangun mesin yang setara, terintegrasi, fokus, kuat, cerdas, dan berani menyentuh aktor besar, bukan hanya memblokir situsnya, bukan hanya menangkap operator kecilnya, tetapi benar-benar memburu siapa yang memimpin, siapa yang mendanai, siapa yang melindungi, dan siapa yang menikmati keuntungan dari seluruh sistem itu. Karena selama akarnya masih hidup, kejahatan digital akan selalu tumbuh lagi. Kalau Anda setuju atau punya pandangan lain, tulis di kolom komentar. Apakah Indonesia perlu badan independen khusus untuk memburu kartel judol dan scam? Dan kalau Anda suka pembahasan seperti ini, subscribe channel ini. Karena di channel ini kita tidak hanya membahas fraud sebagai kasus, tetapi juga bagaimana sistem, kekuasaan, dan kelemahan institusi bisa membuat kejahatan terus bertahan. Kejahatan digital terorganisir tidak bisa diberantas hanya dengan memblokir gejalanya. Negara harus memburu kartelnya, memutus aliran uangnya, dan menutup jalur perlindungannya.